Ini benar-benar rumah impian, batin Aleta. Aleta sangat mengagumi bangunan megah milik suaminya. Sepertinya Levian memiliki selera yang sangat tinggi. Aleta memang kaya raya, tapi tetap saja Aleta tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap keindahan bangunan mansion milik Levian. "Sudah puas mengagumi mansionku?" tanya Levian sombong. "Cik, biasa saja." Aleta membuang muka ketika Levian mulai mendekatinya. "Tapi, matamu tidak berbohong, Aleta." Levian mengikis jarak antara dirinya dan Aleta. Aleta yang waspada mulai melangkah mundur untuk menghindari Levian. Hingga tanpa sadar, Aleta telah sampai di ujung tangga. "Segera naik dan ganti pakaianmu. Aku akan segera menyusul." Setelah memerintahkan Aleta untuk naik, Levian berlalu menuju ruangan kerja miliknya. Lalu, memanggil Lucy untuk segera ke ruangan kerjanya. Lucy sendiri merupakan kepala maid di mansionnya. Tidak berapa lama, Lucy datang dan segera menghadap sang tuan rumah yang begitu ia segani. "Maaf tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya Lucy dengan sopan. Aku tugaskan untuk mengurus segala keperluan istriku. Berikan pelayanan terbaik untuknya. Dan jangan sampai dia merasa tidak nyaman di mansion ini." "Baik tuan, saya mengerti. Segera bantu dia untuk berganti pakaian. Aku yakin dia sedang kebingungan sekarang." "Baik tuan." Lucy segera berlalu meninggalkan ruangan Levian setelah mendapat instruksi dari tuannya. Setelah itu, Lucy berjalan menyusuri lorong untuk mencari nyonya barunya. Dan akhirnya Lucy menemukan Aleta yang tengah kebingungan mencari sesuatu. "Maaf nyonya, Anda mencari sesuatu?" tanya Lucy hati-hati. Kaget Aleta ketika Lucy tiba-tiba muncul di belakangnya. Iya, Pak tua itu menyuruhku untuk berganti pakaian, tapi tidak memberitahu letak kamarnya di mana." "Pak tua?" tanya Lucy yang kebingungan. Iya, maksudku Tuan Levian." Aleta tersenyum canggung kepada Lucy. "Oh, Tuan Levian, kebetulan saya diperintahkan untuk membantu Anda nyonya. Mari saya antar." "Benarkah?" "Iya nyonya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy, dan mulai saat ini, saya akan menjadi pelayan pribadi Anda." Lucy mempersilahkan Aleta untuk berjalan di sampingnya. "Namaku Aleta, panggil nama saja." "Oh, untuk pelayan pribadi, apakah harus?" tanya Aleta yang merasa sedikit keberatan. "Maaf nyonya, saya tidak bisa memanggil Anda hanya dengan nama saja, karena bagi saya itu tidak sopan. Dan semua ini adalah perintah langsung dari Tuan Levian nyonya, maafkan saya." Lucy menundukkan kepalanya sebagai tanda menyesal. Tidak perlu seperti itu, Bi." "Baiklah, Bibi boleh memanggilku nyonya." Aleta menyentuh kedua lengan Lucy agar segera mengangkat kepalanya. Lucy segera mengangkat kepalanya, lalu kembali menatap Aleta seraya tersenyum tulus. Setelah itu, Lucy dan Aleta mulai berjalan menuju kamar utama. Lucy bersyukur istri tuanya ternyata sangat baik dan juga sopan. Setelah beberapa saat, kini keduanya sampai di depan sebuah pintu berwarna hitam. Lucy segera membuka pintu tersebut secara perlahan. Setelah terbuka, Aleta bisa mencium aroma mus menyeruak di seluruh ruangan. "Silahkan masuk, nyonya. Ini adalah kamar utama di mansion ini." Lucy membuka pintu lebih lebar agar Aleta segera masuk. Aleta mulai memasuki kamar tersebut seraya meneliti setiap sudut kamar yang sangat luas tersebut. Sepertinya, Levian menyukai warna yang gelap. Buktinya, sebagian besar ruangan ini berwarna hitam dan abu-abu. Suasana yang sangat cocok untuk pria tua dingin sepertinya. Aleta bergumam seraya mendudukkan dirinya di sofa yang berada di sudut kamar tersebut. Aleta kembali berdecak ketika melihat sebuah lukisan besar dengan wajah tampan Levian sebagai objeknya. Ketika Aleta sibuk meneliti seisi kamar Levian, Aleta dikejutkan oleh Lucy yang membawa beberapa pakaian untuk dirinya. "Maaf nyonya, saya tidak tahu selera Anda. Jadi, saya memutuskan untuk membawa beberapa model pakaian tidur untuk Anda." Lucy meletakkan pakaian itu di samping Aleta. "Baik Bi, terima kasih. Aku akan memakai yang ini saja." Aleta memilih baju tidur lengan panjang satin yang berwarna marun untuk ia kenakan malam ini. "Baik nyonya." Lucy meletakkan kembali baju-baju yang ia bawa. Setelah itu segera berlalu meninggalkan Aleta seorang diri. Sedangkan Aleta
Ia beranjak menuju meja rias yang telah disediakan dengan apik di dalam kamar tersebut. Sebenarnya Levian itu siapa? Bahkan dia menyiapkan segala keperluanku dengan sangat detail. Dan dari mana dia tahu semua ini? Gumam Aleta sambil memperhatikan setiap deretan skincare yang tersedia di atas meja rias. Bukankah ini aneh? Sejak kapan dia menyiapkan semua ini untukku? Bahkan dia tahu merek apa saja yang aku pakai. Ah, sudahlah, kenapa aku repot-repot memikirkan hal itu? Aleta menepis segala pertanyaan yang timbul di benaknya. Setelah itu Aleta bersiap untuk berganti pakaian. Tetapi, ketika ia hendak membuka gaunnya, Aleta kesulitan membuka resleting di bagian punggung. Susah sekali. Tanganku tidak sampai, keluh Aleta. Aleta masih berusaha meraih resleting di punggungnya. Sampai pada akhirnya, Aleta menyerah. Gadis itu melangkah gontai menuju pintu untuk memanggil Lucy. Tetapi, ketika Aleta membuka pintu, Aleta terkejut ketika Levian tiba-tiba sudah berdiri di sana. Aleta refleks memejamkan mata sambil mengelus dada berulang kali. Dasar Pak Tua menyebalkan, kenapa berdiri di situ? Jantungku hampir lepas. Minggir, kesal Aleta. Daripada menuruti perintah Aleta, pria itu justru memasuki kamarnya tanpa mempedulikan Aleta yang menahan kesal kepadanya. Setelahnya, Levian duduk di tepi ranjang sambil melepas dasi dan juga jasnya. Tidak lupa, Levian juga melepas jam tangan mahalnya yang seharian ia pakai. Belum berganti pakaian? Tanya Levian tanpa menoleh. Aleta mendelikan mata ketika Levian berbicara. Wanita itu segera menutup pintu lalu mendekati Levian. Kalau sudah tahu, kenapa masih bertanya? Ketusnya. Aleta kembali beranjak menuju meja rias, tanpa mempedulikan Levian yang sedari tadi memperhatikannya. Aleta kembali berusaha untuk melepas resleting gaunnya yang sangat susah ia gapai. Levian yang sedari tadi memperhatikan Aleta, segera berdiri dan membantu Aleta membuka resleting. Levian sangat tidak tahan melihat Aleta yang kesusahan dengan gaunnya. Tentu saja hal itu membuat Aleta terkejut hingga mematung. Setelah sadar, Aleta berontak berusaha menjauhi Levian agar tidak menyentuhnya. Kemari Aleta, tegur Levian sedikit kesal karena Aleta yang tidak mau diam. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, kau pergi saja. Sinis Aleta. Levian terhenyak ketika Aleta terang-terangan menolaknya. Dengan sekuat tenaga, Levian berusaha mengontrol emosinya agar tidak meledak. Karena selama ini, tidak ada yang berani membantahnya. Tidak sopan, ujar Levian dengan tatapan tajamnya. Setelahnya, Levian menarik lengan Aleta sedikit kasar, lalu membalikkan tubuh Aleta agar membelakanginya. Aleta memberontak sekuat tenaga agar terlepas dari cengkraman Levian. Aleta panik dan juga ketakutan. Diam Aleta. Geram Levian berusaha membuat Aleta diam, tetapi sia-sia, karena Aleta malah semakin heboh bergerak agar terbebas. Lepas, teriak Aleta. Diam, bentak Levian yang sudah habis kesabaran. Aleta seketika terdiam ketika mendapat bentakan dari Levian. Tapi setelahnya, Aleta menunjukkan seringai kecilnya ketika menyadari sesuatu. Tetapi tiba-tiba, Serenita, apa yang kau lakukan? Dasar Pak Tua mesum.